Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Zahra Sutisna dengan NIM 2802676940. Di sini saya akan menanggapi forum diskusi sesi 11, yaitu dengan diskusi The Sampling Process dari jurnal The God Locus of Financial Control, Inclusive Use of Buy, No, Pay Later Service, and Subjective Financial Well-being Among Accounting Students, The Role of Social Comparison Tendencies. Pertanyaan yang pertama, teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana teknik tersebut memengaruhi representativitas serta generalisasi hasil penelitian terhadap populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, mahasiswa akuntansi yang aktif menggunakan layanan BNPL. Kelebihannya yaitu fokus pada kelompok yang relevan sehingga hasil lebih tepat untuk konteks penelitian dan efisiensi dalam pengumpulan data. Kelemahannya, menurunkan representativitas karena tidak mencakup seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia karena tidak menggunakan BNPL. Akibatnya, validitas eksternal dan kemampuan generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas, hanya berlaku untuk kelompok pengguna BNPL aktif, bukan seluruh populasi mahasiswa akuntansi. Pertanyaan kedua, bagaimana penelitian menentukan ukuran sampel yang dianggap memadai untuk analisis menggunakan pendekatan PLS-SEM, serta apa dasar teoritis atau praktis yang digunakan dalam penentuan jumlah tersebut? Peneliti PLS-SEM memilih ukuran sampel berdasarkan kombinasi antara aturan praktis, contoh 10 kali indikator atau jalur, dan pertimbangan teoritis praktis seperti effect size dan power analysis, agar analisisnya valid dan hasilnya dapat digeneralisasikan. Pertanyaan yang ketiga, metode pengumpulan data apa yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana peneliti memastikan validitas serta reliabilitas instrumen kuesioner yang mengukur konstruk seperti God Locus of Financial Control and Subjective Financial Well-being. Penelitian ini menggunakan metode survei 2 tahap, yaitu time-lapse cross-sectional. Dengan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa akuntansi secara langsung dan online untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian melakukan. Penelitian melakukan yang pertama uji coba instrumen dan back translation agar sesuai konteks budaya Indonesia. Yang kedua, validitas konvergen dan diskriminan diuji melalui faktor loading dan perbandingan antar konstruk. Yang ketiga, reliabilitas internal diuji dengan Cronbach alpha dan composite reliability. Yang keempat, bias metode umum dicek dengan Harman single factor test. Hasil menunjukkan bias rendah. Dengan langkah ini, instrumen seperti God Locus of Financial Control and Subjective Financial Well-being dinilai valid, reliable, dan sesuai konteks penelitian. Pertanyaan yang keempat, apa kelebihan dan kelemahan penggunaan survei online dalam konteks penelitian perilaku keuangan mahasiswa, terutama terkait potensi bias responden dan keterbatasan kontrol terhadap kondisi pengisian data? Kelebihan survei online-nya yaitu yang pertama, efisiensi dan murah. Karena pengumpulan data lebih cepat, biaya rendah, dan menjangkau responden di berbagai wilayah. Yang kedua, anonimitas tinggi, yaitu responden lebih nyaman menjawab topik sensitif seperti kondisi keuangan pribadi dan perilaku konsumtif. Yang ketiga, kemudahan analisis data. Jawaban otomatis tersimpan secara digital dan memudahkan pengolahan statistik. Kelemahan survei online yaitu yang pertama, potensi bias responden. Hanya mahasiswa yang memiliki akses internet dan tertarik dengan topik keuangan yang cenderung ikut, sehingga hasil bisa tidak representatif. Yang kedua, keterbatasan kontrol situasi. Peneliti tidak bisa memastikan responden mengisi dengan serius atau dalam kondisi bebas distraksi.
Yang ketiga, kemungkinan jawaban tidak jujur atau asal, karena survei anonim dan tidak diawasi langsung. Yang keempat, kesulitan verifikasi dan identitas. Tidak ada jaminan bahwa pengisi benar-benar mahasiswa akuntansi yang dituju. Pertanyaan yang kelima, jika peneliti ini diperluas untuk mencakup populasi non-mahasiswa atau sektor mahasiswa lain, bagaimana strategi sampling dan metode pengumpulan data sebaiknya disesuaikan agar hasil penelitian tetap valid dan relevan secara empiris? Jawabannya, jika peneliti diperluas ke populasi non-mahasiswa, maka perlu digunakan stratified random sampling agar tiap kelompok masyarakat seperti usia, pekerjaan, atau wilayah terwakili. Metode pengumpulan data sebaiknya kombinasi online dan offline untuk menjangkau daerah dengan akses internet terbatas. Instrumen perlu disesuaikan bahasanya agar mudah dipahami, serta dilakukan uji validitas selintas kelompok agar lebih tetap relevan, valid, dan dapat digeneralisasikan ke masyarakat luas. Sekian tanggapan saya terhadap diskusi sesi 11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.